Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Identifikasi dan Asesmen Ketunarunguan. Tujuan dari identifikasi di sini sebagai upaya orang tua atau guru melakukan proses pendiagnosan dini terhadap anak yang berkelainan secara fisik, intelektual ataupun emosi, ataupun juga sebagai memahami anak dengan meninjau gejala-gejala pada kondisi fisik ataupun tingkah laku. Materi selanjutnya, pelaksanaan proses identifikasi pada anak tunarungu. Minimal ada 5 bidang yang hendak diperiksa oleh learner. Pertama, ketajaman sensoris, misalnya penglihatan, pendengaran, dan rasa. Yang kedua, perkembangan motorik. Itu ada 2, motorik halus dan motorik kasar. Yang motorik halus itu misalnya belajar menulis, menjahit, dan sebagainya. Yang motorik kasar itu misalnya belajar menendang bola, dan sebagainya. Yang ketiga, penguasaan konsep dan dasar anak. Itu misalnya belajar berhitung, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Yang keempat, keterampilan bahasa. Misalnya menyusun kata menjadi kalimat. Yang kelima, kemampuan sosial dan emosi. Misalnya kemampuan memahami orang lain. Yang kedua misalnya itu berinteraksi dengan teman dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan kegiatan anak tunarungu. Menurut YASILJ 2017, hasil asesmen yang bermanfaat sebagai data dasar anak itu mencakup tentang pertama, identitas dan kondisi kemampuan dan ketidakmampuan anak. Terus kalau kedua, riwayat pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Yang keempat, riwayat kesehatan. Dan kelima, pola hubungan anak dengan orang tua, saudara, ataupun lingkungan. Jadi di sini dengan klasifikasi dan kegiatan anak tunarungu, itu tuh kita tuh mengukur seberapa jauh mereka gitu loh. Dan dengan adanya kita mendeteksi kayak semacam mendeteksi riwayat pendidikan dan riwayat kesehatan mereka. Jadi sebagai kita tuh juga juga memperhatikan sejauh mana perkembangan anak tersebut dengan klasifikasi dan kegiatan anak tunarungu tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang asesmen ketunarunguan. Sebelumnya, asesmen itu salah satu langkah awal untuk mendeteksi gangguan atau kelainan perkembangan anak yang bisa dilakukan sejak kecil. Setelah mengetahui gangguan atau kelainan pada anak, baru bisa dilakukan intervensi dini. Nah, asesmen ketunarunguan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang kondisi yang ada baik secara langsung maupun tidak langsung. Asesmen ini tidak akan berhasil tanpa kerjasama antara dokter, tenaga ahli, guru, maupun pendidik. Tujuan dilakukannya asesmen ini untuk memperoleh data akurat, untuk membuat keputusan pada penanganan anak tunarungu, serta untuk membuat program dan layanan bagi anak tunarungu untuk kepentingan pendidikannya. Asesmen ketunarunguan terdiri dari yang pertama ada asesmen fungsi pendengaran, yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan kemampuan seseorang sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan masalah pendidikan. Asesmen ini bersifat kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu untuk memeriksa jenis ketulian berdasarkan sistem syarafnya dan lain-lain. Terus sedangkan kuantitatif itu menilai derajat ketingkatan ketunarunguan, apakah anak tersebut menderita ketunarunguan ringan, sedang, ataupun berat. Asesmen fungsi pendengaran terbagi menjadi 2. Yang pertama objektif.
objektif terdiri dari beberapa pemeriksaan. Yang pertama ada tympanometer. Tympanometer itu pemeriksaan telinga bagian tengah dengan pemberian tekanan udara yang bervariasi ke dalam liang telinga. Yang kedua ada elektroseolografi, itu pemeriksaan fungsi telinga bagian dalam menanggapi suara. Tes ini dapat menentukan juga apakah ada cairan yang tidak normal di bagian telinga bagian dalam. Terus yang ketiga ada elektroencephalografi. Tes ini menggunakan sebuah alat yang dapat mendeteksi aktivitas listrik di otak dengan menggunakan benda logam kecil yang diletakkan di kulit kepala. Tes ini juga dapat berperan dalam mendiagnosis gangguan otak. Yang keempat ada emisi otoakustik, merupakan alat pemeriksaan pendengaran pada bayi. Terus yang terakhir ada Brain Evoked Response Audiometry atau BERA, sebuah alat menggunakan perangkat komputer yang berguna untuk pengukuran dan tidak membutuhkan pengamatan respon anak. Selanjutnya, asesmen fungsi pendengaran subjektif, maksudnya itu pengukuran pendengaran dengan memperhatikan reaksi anak terhadap perangsangan bunyi. Nah, pengukurannya itu apa aja? Yang pertama itu dengan pengukuran BOA, Behavior Observation Test. Dengan tes ini bisa dilakukan pada saat anak umur setelah lahir sampai dengan 6 tahun. Dengan cara itu memperhatikan tingkah laku atau respon anak terhadap rangsangan bunyi yang diberikan. Alat yang menjadi sumber bunyinya itu kayak suara bel, tepuk tangan, suara manusia, dentingan pada gelas, dan lain-lain. Yang kedua ada Free Field Test atau FFT. Itu hampir sama dengan Behavior Observation Test, tapi bedanya dengan alat yang digunakan sumber bunyi. Kalau ini yang digunakan alat sebagai sumber bunyi itu ada reaktometer. Yang ketiga ada conditioning. Tes ini dapat dilakukan pada saat anak umur 2-4 tahun. Tes ini dilakukan dengan pemberian instruksi terlebih dahulu, baru diberikan rangsangan bunyi. Terus yang keempat ada play audiometry. Tes ini dapat dilakukan pada saat anak umur 3 sampai dengan 5 tahun. Teknik melatih anak untuk mendengar stimulus bunyi disertai dengan pengamatan respon motorik spesifiknya. Terus yang terakhir ada audiometer nada murni. Tes ini untuk mengukur ketajaman pendengaran dan dapat menentukan lokasi kerusakan anatomi yang menimbulkan gangguan pendengaran. Saya akan menjelaskan tentang kegunaan asesmen tunarungu. Yang pertama ada klasifikasi, identifikasi, dan data dasar anak tunarungu. Klasifikasi ini yaitu dimaksudkan untuk mengetahui apakah anak tersebut masuk ke dalam klasifikasi ringan, sedang, atau berat ketunarunguannya. Identifikasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah anak tersebut mengalami gangguan atau tidak pada pendengarannya. Lalu data dasar ini diambil pada saat asesmen dilakukan untuk menentukan intervensi selanjutnya. Lalu yang kedua ada penempatan pendidikan anak tunarungu. Hal ini berkaitan dengan klasifikasi ringan atau beratnya kelainan yang dialami oleh anak tersebut. Lalu yang ketiga ada program rehabilitasi untuk anak tunarungu. Asesmen ini dilakukan untuk mengetahui program rehabilitasi yang cocok untuk anak tunarungu. Lalu yang keempat, pengajaran pendidikan individual untuk anak tunarungu. Pendidikan pengajaran individual ini dimaksudkan untuk anak tunarungu yang dirancang secara khusus. Terima kasih.